Oke. Jadi kita akan memberi hadiah ini ya. Iya, oke. Berarti aku mulai langsung ya, Nan ya? Oke, silakan Kak Isana. Iya, salam kenal semuanya. Selamat, ini sudah mau siang ya. Semoga kalian tetap on di Kapsel ini. Kami berusaha untuk aplikatif mungkin supaya pulang tidak dengan tambah kepala sakit lagi. Oke, jadi saya akan membawakan sedikit aja, cuma 20 menit, lalu Kak Bonan akan menyampaikan sepenggal saja, setelah itu bisa mempresentasikan apa yang kalian diskusikan. Ya, seperti itu. Oke, kita berdoa dulu ya. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa terus belajar, berikan konsentrasi kepada kami Tuhan, walaupun mungkin kami sudah cukup lelah karena berhadapan dengan layar terus dari pagi, tapi kami mohon belas kasihan Tuhan agar materi ini boleh menolong hidup kami masing-masing Tuhan dalam perjalanan rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, nampaknya saya butuh memperkenalkan diri dulu karena minggu lalu saya ada di Kapsel ini tapi tidak ini ya, tidak on cam. Oke, nah ini perkenalan singkat, kelihatan ya? Halo, kelihatan ya? Belum. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Ya, jadi makasih. Nama saya Isana Arisa. Ina itu nama marga suami saya. Muskanan Vola marga saya. Tapi setelah menikah jadinya seperti itu. Saya udah menikah, teman-teman. Saya alumni dari kampus UK Petra, Surabaya. Lalu saya udah pelayanan di Perkantas semenjak tahun 2012. Jadi Kak Isana udah lama di Surabaya semenjak masuk kampus ya di Petra. Apakah ada anak Petra di sini? Mungkin bisa angkat tangan. Oke, itu Instagram saya ada YouTube channel juga yang berhubungan dengan relasi, terus ada pergumulan-pergumulan anak muda, kebutuhan-kebutuhan anak muda. Ada di YouTube channel saya beberapa hal itu. Ada TikTok juga aja, silakan kalau kalian mau connect. Nah, Instagram saya itu teman-teman, jawaban dari pertanyaan yang akan saya berikan di DM ke situ. Jadi bukan ditulis di kolom chat ya, tapi di DM di situ. Jadi teman-teman lihatlah itu namanya ya, jangan sampai ada keliru N atau S-nya karena double-double namanya. Double-double hurufnya. Seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, hari ini sebenarnya yang mau dibicarakan itu masih ada kaitannya dengan minggu lalu. Jadi kan minggu lalu teman-teman udah belajar ya tentang tujuan Allah dalam diri seorang manusia atau God's purpose. Jadi Allah itu memiliki tujuan dalam hidup seseorang. Memiliki gambaran yang sangat indah. Oh, Allah itu memiliki rancangan yang sangat mulia agar setiap orang itu bisa mengerjakan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kenyataannya terkadang pada saat berbicara dengan banyak orang, banyak yang berpendapat gini, ya sih tahu tentang tujuan Allah, tapi saya itu masih berdosa. Tapi saya itu masih melakukan ini dan itu. Saya merasa saya nggak layak untuk melakukan tujuan Allah, karena kayak masih ada hambatan dalam dirinya sendiri. Nah, itu yang mau disampaikan pada hari ini. Kak Isana akan bahas sedikit tentang kehidupan lama. Jadi kehidupan pada saat seseorang itu belum mengenal Kristus. Atau mungkin seseorang itu belum sungguh-sungguh dalam Kristus. Posisi di mana Kristus itu belum sungguh-sungguh mengubah hidup seseorang. Nah, Alkitab menyatakan bahwa
kehidupan lama seseorang pada saat dia sungguh-sungguh belum dalam Kristus hanya berisi kegelapan dan kehampaan. Sungguh berlawanan dengan kehidupan kita yang baru. Jadi seperti itu teman-teman. Ada beberapa hal, singkat saja. Yang pertama itu dari 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Saya nggak ada slide, cuma kesimpulan aja karena ini cuma singkat aja. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Di situ dikatakan bahwa pikiran orang yang tidak beriman dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi pikiran seseorang yang tidak beriman dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Ilah zaman itu seperti apa? Ilah zaman itu pasti merujuk pada iblis atau setan. Iblis adalah penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi iblis posisinya itu aktif sekali untuk membuat orang-orang itu semakin buta rohani. Jadi tidak bisa melihat atau tidak bisa memahami kebenaran Injil itu. Nah, dalam konteks ini berguna untuk menekankan bahwa teman-teman kita harus sadar bahwa iblis itu sangat aktif. Nah, kalau kita pasif, cuma rebahan, cuma aduh kok tergoda ya melakukan ini, makinlah jatuh dalam dosa dan semakin merasa tidak layak untuk Tuhan. Nah, bagaimana kita untuk memahami itu akan dibahas nanti ya. Tapi poinnya adalah teman-teman harus paham bahwa lawan kita ini aktif loh teman-teman. Ada selubung rohani yang menutupi hati dan pikiran orang-orang yang menolak Injil. Jadi contohnya itu mereka tuh tidak bisa menangkap apa yang benar. Ada tiga penyebab kenapa seseorang itu tidak bisa menangkap kebenaran Injil atau hal-hal yang berbau rohani. Pertama bisa karena okultisme. Okultisme itu maksudnya gimana, Kak? Jadi mungkin keluarganya ada yang menjadi dukun atau punya jimat ya ini nak kamu bawa daun ini atau bawa batu ini batu dari leluhur dan akan menjaga kamu, akan membuat kamu nilainya bagus. Hati-hati. Membuat kita tidak mau menerima kebenaran atau tidak mau belajar kebenaran karena masih sangat terluka dalam diri. Ingat, yang pertama okultisme, yang kedua luka batin, yang ketiga karena ada dosa. Jadi dosa itu membuat kita semakin jauh dari Allah. Kita sangat menikmati dosa itu dan itu muter di situ aja, muter. Pada saat stres, larinya ke dosa. Pada saat mungkin bahagia, larinya ke dosa, kayak gitu. Contoh dosa yang sangat mengikat adalah dosa pornografi. Ya, jadi itu contoh teman-teman. Seseorang yang tidak mengenal Kristus, pemahaman rohani itu dibutakan. Dan pemahaman rohani dibutakan bisanya terjadi karena tiga hal itu. Ada okultisme, ada dosa, ada okultisme, ada luka batin, dan ada dosa. Ingat ya. Nah, hal yang kedua, seorang yang tidak beriman digambarkan terpisah dari Allah dan digelapkan dari pengertiannya. Ini dari Efesus 4 ayat 18. Jadi pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena ia tidak mau belajar. Jadi ini Kak Isana ulang, 2 karakteristik orang yang tidak beriman atau belum beriman. 2 karakteristik dari orang yang belum beriman, yang pertama, pemahamannya akan terang itu dihalangi. Jadi tidak bisa melihat terang itu, terselubung. Pemahamannya akan terang itu dihalangi. Dan yang kedua, terpisah dari Allah dan keselamatan dari Allah. Contoh apa, Kak? Contoh, tidak suka baca firman. Kak Isana dulu begitu, teman-teman. Saya ini lahir dari keluarga Kristen. Jadi kalau tanya, Kristen sejak kapan? Sejak lahir mungkin Kristen ya. Kristen, kecil dibaptis,
Terus dari gereja yang itu, ada baptis kecil ya, baptis percik, lalu udah SMA kayak gitu ikut katekisasi CD, lalu ikut belajar katekisasi, lalu di CD, diteguhkan dalam CD. Sudah kayak gitu, tapi dalam masa-masa itu saya tidak suka baca Alkitab. Bagi saya Alkitab itu membosankan, karena hanya tulisan-tulisan kecil, tidak ada gambarnya, dan bahasanya itu rumit bagi saya. Saya tidak suka dan tidak mau untuk belajar firman Tuhan. Sebenarnya itu ciri dari orang yang sebenarnya saya itu belum beriman. Saya belum sungguh-sungguh beriman pada Tuhan. Karena saya tidak suka bersekutu dengan Tuhan. Yang saya tahu kekristenan hanya pelayanan. Dan pelayanan itu nyanyi, tampil di depan, seperti itu. Ya, itu contoh. Jadi, dua karakteristik orang yang belum beriman. Yang pertama, pemahamannya akan terang itu dihalangi. Yang kedua, terpisah dari Allah dan keselamatan dari Allah. Nah, yang ketiga ini menjelaskan tentang keadaan seseorang. Kalau gitu, apa yang akan terjadi dengan seseorang pada saat dia belum percaya Kristus? Itu dari Efesus 2 ayat 1-3. Yang pertama, dia akan mati karena dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi, dia akan mengalami kematian kekal, maut. Yang kedua, dia akan hidup dalam hawa nafsu daging. Jadi diperbudak, terus-menerus hidup dalam dosa. Ya gimana pada saat stres, pelampiasan lah. Having fun, seks bebas, mungkin pacaran. Ya siapa yang cakep, kayaknya cowok itu cakep atau cowok itu cakep. Aduh, tapi beda agama, ya nggak apa-apa lah, kan cakep, kan pintar, kayak gitu. Itu contoh-contoh. Atau nyontek, misalnya, jadi sesuatu yang memuaskan diri. Dan ingat, kita ini bukan hanya hidup beberapa tahun di dunia, tapi kita juga ada nanti ya, kekekalan. Dan orang-orang yang belum percaya, mereka akan mengalami murka Allah. Seperti itu, teman-teman. Oke, kesimpulan dari saya. Kesimpulan dari saya. Ini teman-teman mau screenshot, silakan. Kelihatan ya. Kesimpulan dari saya. Udah kelihatan ya, teman-teman? Kelihatan, Kak. Oke. Belum, Kak. Saya, Kak. Yang pertama, ilah zaman itu membutakan mata rohani seseorang, ya. Lalu dua karakteristik orang yang belum beriman, pemahamannya akan terang dihalangi, lalu terpisah dari Allah dan keselamatan dari Allah. Dan yang ketiga, orang yang belum percaya pada Kristus, dia akan mati karena dosa, hidup berputar terus dalam dosa, dan mendapat murka Allah. Teman-teman, saya ada di sini, dulu saya seperti itu. Dulu saya, mama saya bilang jangan pacaran sama orang itu, saya pacaran sama orang itu. Saya juga pernah sekali bertengkar, bukan sekali ya, sering sekali bertengkar dengan orang tua saya yang kata-kata saya benar-benar tidak patut untuk dikatakan kepada orang tua. Banyak sebenarnya, kalau mau dihitung, jelek banget dulu itu, masa-masa itu. Tapi sekarang juga saya tahu saya masih buruk, masih jelek. Hanya ada momen di mana saya sungguh-sungguh percaya pada Kristus dan akhirnya perlahan-lahan hidup saya diubahkan. Contoh paling kelihatan waktu saya mulai percaya pada Kristus adalah dua. Waktu itu saya memutuskan pacar saya, waktu itu karena pacaran saya dan dia itu tidak sehat. Yang kedua, saya mau untuk masuk dalam kelompok tumbuh bersama atau KTB. Karena sebelum itu saya nggak mau. Saya merasa, ngapain sih ikut KTB? Nggak jelas ngomong-ngomong tentang rohani-rohani, muak saya, kayak gitu. Tapi pada saat saya benar-benar paham, kekristenan seperti ini. Jadi kita tuh belajar menjadi pengikut Kristus. Akhirnya ada dua hal ekstrim yang saya lakukan pada waktu itu, teman-teman. Oke, Kak Bonan akan melanjutkan. Nah, pertanyaan dari Kak Isana, ini sudah di screenshot. Oke, saya nggak akan back ya. Nah, pertanyaan giveaway, syaratnya follow dan di DM ya, di IG Isana Arisa. Pertanyaannya adalah, dua karakteristik dari orang yang belum beriman itu apa? Ada di slide sebelum ini, saya tidak bisa
membagikan lagi kepada teman-teman ya. Yang terbenar dan yang tercepat DM-nya ke Kak Ihsana, dia yang akan jadi pemenang. Aku akan hubungi dan aku akan kirim bukunya ke kalian yang menang. Oke, silakan lanjut Kak Bonan. Terima kasih Kak Ihsan. Suaraku jelas ya? Jelas. Oke, menarik ya dari apa yang sudah disampaikan Kak Ihsan. Menariknya juga karena ada kadonya ya teman-teman, ada giveaway-nya. Jadi teman-teman harus fokus supaya nanti bisa jawab pertanyaannya Kak Ihsan. Ini juga kebetulan juga punya pertanyaan sebentar ya. Oke, thank you Kak Ihsan buat materinya, dan saya akan melanjutkan. Kita bicara lebih spesifik the true freedom gitu. Tadi kan Kak Ihsan sudah bicara tentang kehidupan lama, apa yang memperbudak, apa yang membuat kita nikmati secara rohani, yaitu dosa gitu ya. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Kelihatan. Oke, dari penjelasannya Kak Ihsan tadi kita bisa mengambil sedikit gitu ya, kutipan bahwa kebebasan yang sangat dibutuhkan oleh manusia ternyata adalah kebebasan dari dosa sebenarnya ya. Karena dosa itu benar-benar memperbudak umat manusia. Dan kalau teman-teman pernah baca kitab Injil, teman-teman akan ketemu dengan cerita ini. Ini menarik sekali buat aku. Kenapa? Karena ketika orang lumpuh ini bertemu dengan Tuhan Yesus, dia sebenarnya kan lumpuh. Orang lumpuh kan yang dibutuhkan sebenarnya supaya berjalan kan ya, tapi Tuhan Yesus tidak menyembuhkan kaki lumpuhnya. Tapi Tuhan Yesus bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Sangat tidak nyambung. Mungkin kalau kamu jadi orang yang lumpuh itu, Yesus nggak beres banget sih. Aku datang supaya kakiku disembuhkan, malah yang disembuhkan bukan kakiku, tapi mengampuni dosa, kayak gitu ya. Kemudian yang di Markus 2 ayat 9, dia bilang lagi, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, bagi Yesus, jauh lebih urgent, jauh lebih darurat mengampuni dosa. Kenapa? Karena, ini teman-teman, karena kebebasan dari dosa itu bukan hanya sangat dibutuhkan, tapi juga sulit diperoleh, karena manusia tidak berdaya menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, hari ini, kita akan belajar salah satu kisah perjumpaan, encounter, perjumpaan salah satu tokoh gitu ya. Kita akan belajar lihat apa yang menarik dari perjumpaan ini, dan Alkitab begitu banyak mencatat kisah tentang perjumpaan Yesus dengan orang-orang gitu ya. Baik dengan perempuan Samaria, dengan ahli Taurat, dengan pemungut cukai dan sebagainya. Dan yang menariknya ketika mereka berjumpa dengan Yesus, itu tidak hanya diakhiri dengan kekaguman mereka akan ajaran Yesus atau mujizat yang dilakukan Yesus, tapi benar-benar mereka mengalami perubahan yang radikal dalam hidup mereka. Nah, hari ini kita akan belajar secara khusus perjumpaan Yesus dengan Sakeus. Silakan teman-teman buka Alkitabnya sebentar ya. Buka Alkitabnya sebentar di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kemudian minta Monica Feby, bisa, Monik bisa baca ayat 1 sampai 5. Kemudian Satria, tadi yang lagi pusing nih, biar jangan pusing nih ya, baca ayat 6 sampai 10. Tolong ya. Silakan Monica, ayat 1 sampai 5. Itu ya. Oke, Lukas. Satria. Ya, ayat 6 sampai 10. Oke, Lukas 19 ayat 1 sampai 5. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak
Sakeus, kemudian kita akan melihat respon dari orang banyak dan respon dari Sakeus ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Kemudian kita akan bicara tentang pernyataan Yesus. Kita langsung masuk ke bagian yang pertama. Nah, pertemuan Yesus dan Sakeus ini terjadi di kota yang namanya Yeriko. Kalau teman-teman baca secara runtut, secara kronologi, sebenarnya Yesus ini pingin ke Yerusalem, tapi dia singgah ke Yeriko, teman-teman. Dan ini menarik, kenapa? Ini hampir mirip ceritanya dengan perempuan Samaria yang Tuhan Yesus juga pingin ke Galilea, kalau nggak salah pada saat itu, tapi Yesus malah singgah ke Samaria. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kayaknya Tuhan Yesus memang punya maksud dan tujuan untuk menyinggah di suatu tempat itu. Nah, yang menariknya lagi, biasa orang kalau singgah ke suatu tempat, pasti kan pingin ketemu tokoh-tokoh yang mungkin dia pemimpin di saat itu, mungkin orang-orang yang berpengaruh pada saat itu. Tetapi Yesus bertemu dengan seseorang yang namanya Sakeus. Siapa si Sakeus ini, teman-teman? Sakeus ini kan kalau teman-teman baca di ayat 2, dia kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya, gitu teman-teman. Nah, teman-teman perlu pahami bahwa pemungut cukai ini, apa ya istilahnya, kalau sekarang itu bersifat kayak komisaris pajak lah. Komisaris pajak di distrik Yeriko, kalau gitu. Dan ini profesi yang didapat dari Romawi. Bisa dikatakan dia adalah pengkhianat bangsa, teman-teman. Kan Sakeus ini orang Yahudi ya, tapi dia bekerja untuk Romawi. Jadi dia memungut, bahkan kadang-kadang bisa pungli kayak gitu ya. Dia dianggap pengkhianat karena saat itu Romawi sedang berkuasa atas orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi membayar pajak kepada Kaisar Romawi pada saat itu, teman-teman. Jadi bisa dikatakan dia ini musuh nasional. Kamu punya suara jelas nggak ya? Feedback di sini soalnya. Jelas, Nan. Jelas, sip, mantap. Oke, jadi bukan cuma anggap musuh aja, tapi dia juga dianggap kafir malah. Dia dianggap kafir karena ya dia bergaul sama orang-orang yang tidak mengenal Allah sebenarnya. Di sini kita perlu perhatikan bahwa ini kehidupan namanya Sakeus ya. Dia rela dicap sebagai pengkhianat. Pokoknya tidak apa-apa lah. Saya dicap sebagai pengkhianat, musuh bangsa, yang penting saya dapat uang. Tidak apa-apa dia mau diasingkan dari sosial, yang penting saya kaya, saya bisa punya banyak harta yang dia pungut. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa uang dan kekayaan itu sudah mengontrol hidupnya Sakeus. Dan kalian bisa bayangkan orang-orang yang suka pungli itu karakternya seperti apa ya, cinta uang, pasti pelit, serakah, pemeras, gitu, kayak debt collector lah, gitu ya, tidak berpikir kemanusiaan, kayak gitu. Inilah yang membuat orang-orang Yahudi itu benar-benar membenci dan menjauhi Sakeus. Tapi mari kita lihat sisi lain dari Sakeus, teman-teman. Lihat sisi lain dari Sakeus di ayat 3 dan 4 itu menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah orang yang berusaha untuk melihat Yesus. Dia orang yang benar-benar ingin sekali, dia berlari yang mendulu orang banyak untuk melihat Yesus, memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat Sakeus ini punya curiosity, punya keingintahuan terhadap Yesus? Kemungkinan mungkin pada saat itu Yesus sudah populer ya, mungkin pada saat itu Yesus sudah populer sehingga dia berpikir, Yesus ini menarik sekali, dia bergaul sama orang-orang yang dianggap society itu benar-benar tertolak, dia bergaul dengan muridnya aja, kan pemungut cukai juga, mungkin itu membuat, jangan sangka kan saya bisa diajak jadi murid, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Akhirnya itu yang membuat Sakeus itu ingin sekali ketemu dengan Yesus, kayak gitu. Apakah demikian? Nah, kalau kita melihat ayat 5, kita akan benar-benar tahu siapa sebenarnya yang berinisiatif berjumpa dengan Sakeus, siapa yang berinisiatif untuk melakukan perjumpaan ini. Nah, kemudian pengen tanya si Evan dari UPD. Halo Evan. Evan ada di situ. Oke, Evan bisa merespon ya. Bisa merespon pertanyaannya Kabonan ya. Oke, kalau dari ayat 5, siapa yang melihat lebih dahulu? Yesus melihat Sakeus atau Sakeus melihat Yesus? Berdasarkan ayat 5. Yesus yang melihat duluan. Yesus ya? Yesus yang melihat Sakeus. Oke. Pertanyaan kedua, siapa yang memanggil lebih dahulu? Sakeus atau Yesus? Yesus, tetap Yesus. Karena Yesus setelah lagi ya? Karena setelah
disebut namanya Zakheus itu kan segeralah turun gitu. Berarti itu kan perkataan Tuhan Yesus kalau nggak salah. Oke. Nah, logikanya teman-teman ya, kalau Zakheus panggil Yesus mungkin masuk akal, ya kan ya? Kalau Zakheus panggil Yesus masuk akal, kan Yesus sudah populer saat itu. Nah, ini Yesus panggil Zakheus. Kan nggak mungkin Yesus punya list nama pemungut cukai ya, ada namanya mungkin Alfianus, ada Anggianus, ada Zakheus, dan mungkin kayak tidak masuk akal kan, tapi ini Yesus yang memanggil. Nah, pertanyaan ketiga, Evan. Siapa yang berinisiatif mengundang? Yang berinisiatif mengundang itu sebenarnya Zakheus, Kak. Zakheus. Ya, tapi yang menawarkan, ingin menumpang, yang itu pengen, Zakheus atau Yesus? Yang pengen menumpang itu Tuhan Yesus. Sebab dikatakan, Tuhan ya, Yesus. sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Iya. Iya. Dari ayat 5 kita bisa melihat bahwa sebenarnya Yesus yang mengambil inisiatif untuk menjumpai, menumpang di rumah Zakheus. Bahkan mungkin kalau kembali kita ke awal tadi, bahkan ketika Yesus ingin singgah ke Yeriko, itu benar-benar sudah menjadi inisiatif Yesus untuk berjumpa dengan Zakheus, teman-teman. Nah, ini sebenarnya salah satu yang menarik di dalam kekristenan, bahwa di dalam hal dosa, kebebasan dosa, itu bukan karena kita yang berupaya, tapi Allah itu sendiri yang datang. Allah itu sendiri yang datang. Kita mengambil inisiatif untuk menyatakan kasih-Nya, bukan kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, teman-teman. Kasih Allah itu bersifat inisiatif, kasih manusia itu bersifat reaktif, teman-teman. Jadi ini yang menarik di dalam kekristenan. Jadi ketika teman-teman punya inisiatif untuk bertobat, itu bukan karena kita, tapi karena kita sudah tahu pengorbanan Yesus. Kita sudah tahu bahwa Yesus itu benar-benar berkorban untuk kita. Akhirnya kita punya perasaan, ayo, aku harus meninggalkan kehidupan lamaku. Aku pengen masuk ke kehidupan yang baru dan sebagainya. Terus ada yang bertanya, ih Kak, ini kan yang inkarnasi itu kan nggak mungkin Allah menjadi manusia, bagaimana mungkin? Dan kita masih meragukan itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di dalam beberapa diskusi dengan beberapa orang yang kemudian ketemu, kemudian suka kasih ilustrasi mobil sama Monik nih. Kemudian anggap ngomong sama Monik ya, Monik ya. Monik tolong respon ya. Monik kemudian ini pencipta mobil ya, Monik ya. Nah, Monik ini konsumennya Kawonan deh. Monik ini konsumennya Kawonan. Terus suatu saat Monik beli mobil, terus Kawonan kasih garansi. Kalau misalnya nanti rusak, Monik punya dua pilihan. Pertama, saya sebagai produsen mobil, saya kasih buku panduan. Mobilnya ini diperbaiki oleh Monik sendiri. Opsi kedua, saya sebagai pencipta mobil ini, saya datang dan memperbaiki mobil Monik. Kira-kira kalau Monik jadi konsumen, Monik pilih yang mana? Pilihan yang kedua. Kenapa? Karena sekalipun aku punya buku panduannya, tapi aku nggak ngerti hal-hal yang ada di mobilnya, ya sama aja kayak gitu loh. Ya lebih baik aku mendatangkan pencipta sendiri kayak gitu, yang lebih mengerti semua hal tentang mobil yang aku beli. That's right. Terima kasih Monik. Dan begitu juga dengan kita semua teman-teman. Nah, kalau kita percaya bahwa dunia ini dicipta oleh Allah, dan kita percaya bahwa dunia ini sudah rusak, sudah bobrok, hidup kita ini sana solusi yang masuk akal untuk hidup kita. Allah itu sendiri yang datang. Kenapa harus pakai salib? Kenapa Allah kayak gitu? Karena takut dihakimi. Nah, itu teman-teman mungkin bisa menggunakan momen ini untuk kita sama-sama sedang belajar kok, kayak gitu. Itu aja sih. Oke. Thank you Kaisan. Nah, teman-teman ini kemudian akan bagi breakout room. Teman-teman bisa sambil diskusi, bisa sambil ngopi, bisa sambil makan di dalam kelompok. Apa yang didiskusikan tadi nih, tunggu kemudian ulang lagi ya. Sebentar. Ya ini. Sudah kelihatan ya, teman-teman bisa sharing perubahan apa, bisa langsung di screenshot atau di foto, biar nanti bisa jawab nanti di kelompok. Perubahan apa yang teman-teman alami ketika berjumpa dengan Yesus. Nah, ini kan jadi latihan untuk bersaksi juga ya. Kalau dalam penginjilan kan kita sering share tentang perjumpaan, tentang perubahan hidup kita, karena itu jauh lebih punya kuasa untuk mengajak orang percaya kepada Yesus. Kemudian nanti teman-teman berdiskusi, observasi
di lingkungan sekitar, khususnya lingkungan mahasiswa, pergumulan dosa apa saja yang menjadi kendala dalam pertumbuhan rohani? Apa sih yang jadi momok nih di dalam kaum muda ini? Apa sebenarnya yang sangat benar-benar menghambat sekali pertumbuhan rohani? Kemudian teman-teman bisa membahas faktor-faktornya, apa saja yang membuat mereka sulit untuk keluar dari pergumulan itu. Mengapa? Nah, harus ada solusi dong. Sudah diagnosa terus kita nggak kasih obat. Teman-teman bisa pikirkan solusi apa yang bisa ditawarkan, baik secara personal maupun komunal. Ada pertanyaan untuk soal diskusi ini? Kemudian kasih kesempatan. Rasanya sudah paham ya. Jadi kelompok Satria dulu lah. Kelompok Satria tadi kelompok berapa? Sampai kelompok 4. Oke. Kelompok 4 dulu lah. Oke, boleh Kak. Sebentar, saya sambil lihat pertanyaan tadi Kak. Oke, kelompok 4. Dan pertama, perubahan apa yang dialami setelah berjumpa dengan Yesus? Oke. Jadi saya coba rangkum jawaban-jawaban dari teman-teman tadi. Satu itu perubahan yang dirasakan itu adalah kita itu lebih dekat lagi dengan Tuhan, Kak. Meskipun ikut Yesus itu nggak mudah, banyak persoalan, banyak permasalahan, tapi itu yang membuat kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena apa? Karena dalam menghadapi masalah, kita setelah ditangkap Tuhan tuh, kita lebih intens lagi berbicara sama Tuhan. Bersyukur, ngobrol sama Tuhan, begitu kan. Apapun itu, hal-hal kecil disyukuri, terus menceritakan masalah-masalah kita yang kita hadapi kepada Tuhan. Nah, itu yang membuat kita jadi lebih dekat lagi sama Tuhan. Lalu yang dulunya ketika pelayanan itu terpaksa atau disuruh, sekarang itu hatinya sudah dilembutkan sama Tuhan untuk mau melayani langsung gitu tanpa disuruh ataupun terpaksa begitu kan. Lalu dengan melihat lingkungan sekitar, khususnya lingkungan mahasiswa, pergumulan dosa apa yang menjadi kendala untuk pertumbuhan rohani? Oke, di sini pergumulan dosanya kira-kira ada beberapa dosa gitu kan, kira-kira kayak dosa rasa malas gitu kan. Lalu ada sifat egois, membentuk kelompok-kelompok tertentu di dalam satu lingkungan begitu. Lalu ada yang suka mabuk atau bahkan di luar hal itu, pokoknya karena pergaulan bebas begitu. Nah, itu pergumulan dosa yang dihadapin sama teman-teman gitu kan. Lalu faktor yang membuat mereka sulit untuk keluar dari pergumulan dosa itu ada beberapa. Salah satu itu mereka masih mau hidup di zona nyaman mereka gitu. Mereka merasa nyaman dengan dosa mereka, mereka berpikir, nggak apa-apa melakukan dosa ini gitu kan. Saya tidak terjadi apa-apa kok, nggak ada kayak kesakitan apa-apa atau permasalahan apa-apa, jadi ya saya enjoy aja melakukan dosa ini dan saya bisa ulangi dosa ini lagi begitu kan. Lalu untuk yang tadi yang hidupnya suka berkelompok dalam satu lingkungan itu, faktornya itu mereka ini apa namanya itu, ya itu mereka hanya ingin berkelompok sama teman-teman yang menurut mereka sama aja gitu loh, nggak mau keluar melihat perbedaan yang ada, bertukar pikiran yang ada gitu kan, gitu. Lalu pergaulan bebas tadi itu ya faktor yang terjadi karena mereka merasa udah jauh dari orang tua gitu, udah jauh dari hal yang mereka takuti di dunia, bisa dikatakan gitu kan. Karena ya mungkin kalau misalkan masih dekat sama orang tua gitu, mereka keluar dikit ke rumah gitu, ketemu sama teman-teman mabuk gitu, mungkin masih ketahuan. Tapi ketika udah keluar beda kota, beda pulau gitu, mereka ya merasa udah nggak ada batasan lagi, mereka berbuat sesuka hati mereka aja begitu kan. Lalu solusinya yang bisa kita berikan, teman-teman berikan itu, satu itu sadar diri gitu. Satu sadar diri
Bagaimana kita harus mengupgrade diri kita harus merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Yang dulunya malas, oke sekarang kita buat motivasi gitu kan, buat motivasi bagaimana sih untuk kita dapat berkembang dalam pelajaran kita, dalam iman kita sama Tuhan kayak gitu. Lalu membuka diri ke pergaulan-pergaulan lainnya gitu. Jadi jangan sampai kita itu karena merasa eksklusif, merasa di zona nyaman kita sendiri. Kalau kita hidup sendirian, kita merasa aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Tapi kita harus membuka diri ke sama orang lain, supaya kita tuh bisa mendorong mereka juga keluar dari rasa malas mereka, lebih dekat lagi sama Tuhan gitu kan. Terus memotivasi mereka dengan firman Tuhan bersama-sama kayak gitu. Saling mengingatkan juga gitu, saling mendoakan begitu Kak kira-kira. Ya, untuk melakukan semua itu pasti nggak gampang gitu kan. Kita harus keluar dari kenyamanan kita miliki, siap gak siap kita harus melakukan supaya kita semua dapat bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Begitu Kak kira-kira yang didiskusikan sama teman-teman tadi. Terima kasih Kak. Oke, thank you Satria. Dari kelompok 4 tadi ya. Iya Kak. Banyak hal yang boleh di-sharingkan dari kelompok 4. Nanti kita akan sama-sama bahas di akhir ya. Oke, selanjutnya dari kelompoknya Lydia. Lydia tadi kelompok berapa, Dek? Lydia dari STIA. Kelompok 3 tadi, Kak. Oke, silakan kelompok 3 dulu deh. Siapa kelompok 3? Tadi katanya Deborah. Deborah mana? Deborah. Di mana? Jaringannya jadi Ya, aku atau kamu Lydia yang sharing? kamu wes nggak apa-apa. Ya, sebenarnya jawaban dari kelompok 3 ini hampir sama dengan jawabannya Kak Satria itu sih. Intinya, kalau perubahan-perubahan yang dialami setelah kenal Tuhan itu ya hampir sama sih, kita jadi bisa melayani dengan sukacita, terus ya bisa lebih peka dengan suara Tuhan. Karena kan kalau dengan Tuhan kan tentu kita mending saat kita nggak pernah bersekutu dengan Tuhan itu, pasti kita merasa Tuhan itu jauh. Terus yang untuk pertanyaan yang kedua, pergumulan dosa yang dialami untuk menghambat pertumbuhan rohani itu ya banyak sih, kayak seperti kita yang kurang menunjukkan karakter kita sebagai anak Tuhan. Jadi kayak kita sering ngomong terus ya kurang rajin ikut persekutuan di UK3. Terus juga mungkin juga karena faktor pacaran yang beda iman itu kan kita juga bisa kayak yang tadi dibahas Kak Isana tadi kan, itu bisa menghambat terang gitulah ya. Terus juga tentunya malas, itu yang paling utama, itu mesti malas karena kan itu dari diri kita sendiri. Lalu untuk pertanyaannya ketiga, untuk faktor-faktor penyebabnya, ya karena kita belum ingin lepas dari dosa itu, kita udah terlanjur menikmati dengan dosa yang kita perbuat. Jadi ya karena kita udah nyaman, kita jadi nggak mau lepas aja, kayak udah enak gini, ngapain sih harus lepas gitu kan. Terus juga karena kita kurang mendapat dorongan dan dukungan dari orang untuk untuk kita lepas dari dosa itu, kadang kita nggak bisa berjalan sendiri, kita butuh dukungan dari orang lain juga. Seperti misalnya kita pengen lepas dari dosa dosa males gitu, misalnya kita ingatkan, oh hari ini ada
persekutuan doa. Nah, itu kan jadi oh ya aku ingat aku datang gitu kan. Contohnya ya itu dukungan dan dorongan. Terus juga kurangnya komitmen dari diri kita. Karena ya kalaupun dari faktor eksternal udah dukung, kalau dari internalnya kurang itu juga sama aja. Lalu untuk nomor 4, solusi yang ditawarkan yaitu kita bisa mengajak teman-teman kita untuk hadir dalam persekutuan. Pandemi ini kita tidak bisa bertemu secara langsung. Semua kegiatan kan dilakukan online termasuk persekutuan doa juga. Pasti lebih banyak yang dilakukan online juga dari kampusnya teman-teman kan. Nah, itu kadang membuat misal kayak udah capek kuota atau jaringannya sulit, itu kan alasan-alasan klasik kan itu sebenarnya. Mungkin kembali ke faktor internal itu tadi, yaitu malas. Jadi kita sebagai orang-orang yang sadar akan pentingnya persekutuan doa itu ya, kita harus mau mengajak teman-teman kita agar kita bisa bertumbuh bersama. Lalu ya sebisa mungkin kita membantu pergumulan mereka lah. Mungkin ada temennya yang kesusahan kuota gitu kan, itu juga jadi pergumulan juga. Jadi mungkin ya, oh di rumahku ada wifi, ayolah ke rumahku, nanti kita bisa persekutuan bareng-bareng sehingga kamu tidak keluar kuota lebih banyak. Nah itu kan salah satu kita bisa bulan mereka yang merasa. Selain itu, kita juga harus memberi dorongan juga kepada teman-teman yang tadi. Lalu selain itu ya, dan juga ya, mungkin kita aja nggak datang kan ya nggak lucu juga, malah kita nanti yang ada diketawain. Jadi kalau kita mau ngajak mereka untuk semakin bertumbuh, ya kita sendiri pun harus bertumbuh. Kita harus jadi teladan bagi mereka. Lalu yang utama tentu kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita doakan mereka, ya intinya kita berserah pada Tuhan lah, kalau biar Tuhan yang melembutkan hati mereka dan Tuhan yang memberikan Tuhan. Dan yang lalu yang terakhir kita juga perlu komitmen, entah itu komitmen dari mereka atau komitmen dari kita sendiri. Nah kalau komitmen dari mereka kan ya seberusaha apapun kita, kalau mereka nggak punya komitmen untuk bertumbuh ya itu sulit. Dan kalau komitmen dari diri kita, ya kalau kita udah menawarkan solusi sebanyak itu tadi, ya harus kita laksanakan, jangan cuma jadi wacana aja. Itu sih Kak. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Oke, thank you Deborah. Ada tuh dikasih kesempatan tuh, Deborah mau, teman-teman Deborah mau nambahin nggak atau nggak ada? Ini nambahkan tadi katanya. Siapa? Oke, sudah ya. Oke. Dari kelompok 3. Selanjutnya, Eldado kelompok berapa? Halo? Kak Eldado itu kelompok kami, Kak. Kelompok berapa itu? Kelompok 3 tadi kelompok. Oh, kelompok 3 juga ya? Yang kelompok 2 siapa? Silakan kelompok 2. Kelompok 2 dulu deh. Dian ya? Ya, Dian. Sorry. Oke, silakan Dian. Kelompok 2. Dari kelompok 2. Sederhana saja, singkat. Oke. Perubahan yang kita alami setelah kenal Tuhan adalah yang dulunya kita merasa biasa aja ketika berdosa, sekarang jadi ada ketakutan tersendiri ketika kita menyakiti hati Tuhan. Nah, dulu kita merasa ya udah, dosa ya udah gitu. Sekarang kita sadar bahwa
ketika kita bertindak, ketika kita melakukan apapun, kita sedang membawa nama Tuhan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, kita pun akan tersakiti karena kita udah sinkron sama Tuhan, udah kenal Tuhan, udah dekat sama Tuhan. Itu perubahan yang kita alami. Yang kedua, hambatan yang ada di sekeliling kita untuk hambatan pertumbuhan rohani. Nah, tadi teman-temanku juga ada yang bilang kalau hambatan mereka, kalau mereka minoritas kan. Aku tahu bahwa itu hambatan itu adalah di luar kontrol kita semua. Mereka hidup di keadaan yang mereka minoritas. Jadi itu hambatannya. Yang lain juga bilang kalau hambatannya adalah orang-orang menganggap kalau ketika kenal Tuhan, ketika ada persekutuan doa di kampus, mereka suci sendirian. Apa sih namanya? Sok suci. Nah, gitu hambatannya. Jadi kayak, ngapain sih persekutuan doa? Lebay banget gitu. Nah, itu kata-kata itu Kak yang bikin akhirnya menghambat seseorang untuk tidak mau kenal Tuhan lebih lagi, tidak mau ikut lagi persekutuan doa di kampus. Itu hambatannya. Selanjutnya yaitu kurangnya kesadaran, kurangnya pemahaman akan pentingnya pertumbuhan rohani. Orang-orang kadang mikir kalau manusia itu hanya terdiri dari satu aja, yaitu jasmani. Mereka nggak berpikir kalau ada hal lain yang lebih penting dari jasmani, yaitu rohani. Jadi kesadaran untuk menganggap kalau pertumbuhan rohani itu penting itu sangat kurang. Tidak ada begitu, Kak. Jadi ya udah, sekedar Kristen itu pergi ke kebaktian tiap hari Minggu, ya sekedar hanya begitu Kak. Jadi menurut kami hambatannya sebenarnya. Selanjutnya yaitu solusinya. Solusinya adalah jadi teladan yang baik, jadi teladan yang benar dimanapun kita berada, karena tindakan kita berbicara lebih kuat dari apa yang kita katakan. Banyak banget yang kita katakan, tapi nggak ada yang kita lakukan, perkataan kita akan kerada. Selanjutnya yaitu kita juga mendoakan mereka. Jadi jangan pernah sok-sokan jadi teladan kalau kita nggak bawa mereka dalam doa. Gitu. Jadi yang mengawali kita menjadi teladan, mengawali kita untuk terbeban dengan orang lain adalah ketika kita membawa mereka dalam doa. Kita mendoakan mereka karena kita tahu bersama bahwa pekerjaan untuk mengubahkan hati seseorang itu bukan manusia. Pekerjaan itu dilakukan sendiri oleh Roh Kudus. Maka dari itu kita tidak bisa bersandar pada kekuatan kita sendiri, tapi kita bawa ke hadapan hadirat Tuhan beban kita terhadap orang lain yang belum kenal Tuhan. Jadi solusinya adalah kita mendoakan, sekalian kita menjadi teladan yang baik. Selanjutnya yaitu juga jadi tempat untuk orang berbagi cerita. Nah, kehadiran kita membawa dampak, kehadiran kita membawa suatu keadaan di mana seseorang itu punya tempat untuk berpulang. Gitu. Seseorang punya tempat untuk dia nyaman sekali bercerita dengan kita karena ada kasih Kristus dalam kita. Oh, ada Tuhan dalam dirinya, sehingga orang akan merasakan kedamaian yang kita bawa, orang akan merasa sukacita yang kita bawa. Akhirnya orang tertarik untuk mau kenal Tuhan karena merasakan kedamaian dari diri kita sendiri. Begitu. Nah, jadi itu solusi menurut kelompok 2. Seperti itu, Kak. Jadi, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih, Dian ya. Selanjutnya, kelompok 1 sudah ada. Siapa kelompok 1? Kelompok 2, 3, 4 sudah. Tinggal 1 sama 5. Saya Kak, kelompok 1. Oke, silakan Diki. Jawaban dari pertanyaan diskusi tadi ya hampir sama dari kelompok sebelumnya ya. Cuma saya mau menambahkan juga. Ya, pertanyaan pertama itu perubahan apa yang dialami setelah berjumpa dengan Yesus?
dari kelompok kami itu saya kumpulkan jawabannya, saya rangkul itu cara berperilaku kita setiap hari itu mencerminkan kasih Kristus seperti berbuat baik kepada sesama dan sejenisnya gitu. Terus yang kedua itu pergumulan dosa, apa yang menjadi kendala? Pergumulan dosa apa saja yang menjadi kendala untuk pertemuan rohani? Ya pasti ya sudah, kalau mahasiswa itu sudah pasti main malas ya. Terus mendapatkan sesuatu dengan cara yang salah, seperti kita mau mendapatkan nilai PK 4 dengan cara yang salah, seperti pada saat ujian menyontek gitu. Terus dalam lingkungan mahasiswa kita juga dipertemukan dengan pergumulan dosa seperti pergaulan yang salah. Terus faktor-faktor apa saja yang membuat mereka sulit untuk keluar dari pergumulan dosa tersebut? Nah, seperti tadi faktornya, faktor lingkungan dan teman-teman, dan ada yang masih juga berada di zona nyaman. Nah, solusinya itu bagaimana? Solusinya itu mengajak diri kita untuk lebih baik lagi, seperti rajin ibadah, ikut persekutuan, dan pastinya keluar dari zona nyaman. Dan jika kita masih dalam lingkungan pertemanan yang mungkin buruk, kita bisa mungkin keluar dari situ dan mencari teman baru. Kalau dari kelompok kami gitu. Mungkin dari teman-teman kelompok yang saya mau menambahkan. Oke. Thank you Ricky dari kelompok 1 ya. Ricky dari kelompok 1 ya. Kelompok 5 terakhir. Silakan, siapa kelompok 5? Ada kelompok 5 tadi atau nggak ada ya? Ada harusnya. Ada. Ada ya. Oke, silakan. Feliciano. Kelompok 5. Aku wakilin aja ya. Pertama, perubahan apa yang kami alami setelah berjumpa dengan Yesus? Perubahan yang paling besar sih kayak hidup ini bisa berjalan teratur gitu. Walaupun ada kendala, tapi kendala itu bisa ditangani gitu. Soalnya kalau tidak bersama Yesus itu kayak hidupnya kayak berantakan, terus kayak lingkar dalam dosa, terus pergaulannya nggak bagus gitu sih. Terus kalau dalam lingkungan mahasiswa, pergumulan dosa yang menjadikan apa saja menjadi kendala untuk pertumbuhan rohani. Itu yang teman-teman bilang pertama itu dalam bergaul, bagaimana kita memilih pergaulan itu sangat menentukan. Kalau misal pergaulannya tidak baik, itu akan tidak membangun iman. Itu malah membawa ke jalan yang lebih sesat lagi. Terus misal dalam kuliah ini kan juga banyak tugas, banyak hal yang kita kerjakan, sehingga waktu kita tuh tidak teratur. Sehingga tuh semakin jauh lagi sama Tuhan, terus HPDT-nya kurang, terus akhirnya ya semakin tersesatlah dalam dunia ini. Terus faktor-faktor apa saja buat mereka sulit untuk keluar dari pergumulan dosa tersebut? Mengapa? Faktor-faktor itu pertama sih dalam diri. Kalau dari diri sendiri tidak ada inisiatif untuk berubah, pasti akan sangat sulit. Terus apalagi kan dari diri sendiri itu masih hidup dalam dosa, masih menikmati dosa, kan gampang gitu. Terus enak gitu dalam hidup itu, tapi ya nggak bagus juga sih. Terus solusi apa yang bisa ditawarkan bagi mereka, baik secara personal maupun komunal? Secara personal ya pasti kita secara inisiatif sendiri harus mau keluar gitu dari kehidupan yang tidak baik itu, datang ke Tuhan, terus minta pertolongan dari Tuhan, kita berdoa, terus kembali lagi baca firman, mendekatkan diri pada Tuhan. Terus secara komunal ya dari kita yang udah yang udah sadar akan kehidupan yang baik itu seperti apa, kita harus
mendekatkan diri pada teman-teman yang masih masih dalam pencarian gitu. Kita harus mendekatkan diri, terus kita harus coba mengajak lagi mereka untuk ikut persekutuan lah, KTB, supaya hidup mereka lebih teratur gitu. Kita juga harus beli kasih seperti kasih Yesus. Mungkin untuk teman-teman ada yang ingin ditambahkan untuk Sisil, Marta, terus siapa lagi? Vicky, ada yang mau ditambahkan? Thank you Feliciano buat sharingnya. Oke, ini Kak Bonan coba merangkum dari jawaban teman-teman. Jadi bersyukur buat perubahan yang teman-teman boleh alami ketika berjumpa dengan Kristus, mulai menyadari identitas yang baru, dan itu mempengaruhi perilaku ya. Itu mempengaruhi cara berperilaku, cara hidup gitu ya. Itu benar-benar sangat aplikatif sih perubahan teman-teman. Dan tadi untuk soal pergumulan dosa, ini variatif banget. Ada yang menjawab individualis, pergaulan bebas ini kan juga masih sangat general ya. Pergaulan bebas seperti apa ini sangat kompleks juga, banyak juga. Terus nyontek, ada juga terus kayak menjauhkan diri dari persekutuan, itu menjadi hambatan orang untuk tidak bertumbuh. Ada juga bicara tentang minoritas, dan beberapa kata kunci yang Kak Bonan highlight dari tadi itu bicara tentang kesadaran. Banyak sebenarnya ada orang-orang yang tinggal di dalam dosa karena dia belum sadar, bukan karena dia belum tahu gitu ya. Akhirnya itu membuat dia ya udahlah nyaman aja. Tapi ada juga yang sudah sadar cuman kurang komitmen, tidak berkomitmen untuk berani keluar. Tidak punya komitmen untuk menjadi teladan, lebih keteladanan gitu ya. Ada tadi yang menitik beratkan dari kelompok berapa ya tadi ya. Kelompok 3 itu sangat menitik beratkan ke komunitas. Komunitas itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan rohani, kayak gitu ya. Doa, terus juga punya kesadaran untuk menjadi jawaban bagi sesama. Kurang lebih itu jawaban dari teman-teman. Nah, selanjutnya Kak Bonan sama Kak Isan akan memberi komentar. Habis itu kita sharing santai aja teman-teman. Kita sharing santai aja, kita boleh tanya jawab. Kita punya waktu sekitar 30-45 menit ke depan. Jadi kita bicara-bicara tentang bagaimana supaya seseorang itu bisa benar-benar bebas, benar-benar merasakan kebebasan yang sejati itu ya. Secara khusus kebebasan dari dosa. Mungkin Kak Isan ada memberi komentar? Jadi Kak Isan baru keluar nih. Aku itu dari tadi kepotong-potong karena jaringanku tuh nggak bagus, Nan. Oke, aku dulu aja ya Kak ya. Iya. Oke, nah kalau Kak Bonan sih tadi, mungkin Kak Bonan akan lebih memberi komentar dulu yang tentang pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas ini sangat general sekali ya, dan Kak Bonan coba memberi komentar yang juga general, tapi kita ambil prinsip-prinsipnya ada ya, prinsip-prinsipnya aja. Kalau sepenglihatan Kak Bonan ketika mahasiswa, Kak Bonan juga baru lulus beberapa tahun lalu ya, kemungkinan juga relatable juga sih kalau Kak Bonan sharing gitu ya. Beberapa yang menjadi momok, yang menjadi pergumulan beratnya mahasiswa itu pornografi itu pasti, pacaran bebas, ya pacaran yang tanpa ada batasan yang jelas, secara khusus kayak gitu. Kemudian apa lagi? Kalau mahasiswa ya paling ya nyontek, ketidakjujuran dan sebagainya. Nah kalau bagaimana Kak Bonan memberi strategi, tadi sebenarnya Kak Bonan sudah sharing. Pertama itu tadi ya, banyak kita tinggal di dalam dosa itu bukan karena kita tidak tahu, tapi sebenarnya kita tahu sih, kita lebih ke ignorance sebenarnya, lebih mengabaikan tentang kebenaran itu sendiri, padahal sudah sangat jelas. Tahu itu dosa, tapi kita melakukan kayak gitu. Itu tinggal komitmen aja sih, itu komitmen aja, dan sebenarnya kalau dia sudah menyadari itu hal yang baik. Kalau misalnya komitmen, dia sudah berkomitmen tapi tidak pernah bisa ada kemajuan, menurut Kak Bonan kita membutuhkan itu tadi, accountability sih, punya teman untuk menjadi menjadi orang yang benar-benar juga bisa berjuang bersama. Karena menurut Kak Bonan, berdasarkan pengalaman juga,
ketika mengakui dosa sama seseorang itu menjadi benar-benar awal pemulihan yang sungguh-sungguh kemudian hidupi kayak gitu ya. Mungkin kita malu gitu, kita malu bahwa ini nama baik, saya sudah melayani. Biasa anak-anak PMK itu kalau soal mengakui dosa akan sangat sulit sekali karena dia sudah terkenal dengan lingkungannya. Oh, anak ini kan anak UK3, anak PMK, nggak mungkin lah dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dia bergumul parah dengan dosa itu. Nah, di situ tinggal kita benar-benar mau nggak kita meninggalkan kepentingan kita, meninggalkan nama baik, popularitas kita, untuk berani mengakui kepada kakak rohani mungkin, kepada sahabat rohani, untuk sama-sama berjuang. Itu pertama sih, itu pengakuan awal dari pemulihan sekali kayak gitu ya. Dan itu benar rasakan, itu benar-benar rasakan karena sudah jatuh bangun berkali-kali di dalam dosa, cuman nggak bisa akhirnya mengakui. Itu pertama, pengakuan kepada seseorang. Kedua, menggantikan aktivitas ya. Misalnya, ya kemudian kalau yang kaum pria inilah yang mengerti ya, kalau dosa-dosa pada umumnya menurut kamu sih 99% kaum pria itu pasti bersentuhan dengan pornografi kayak gitu ya. Di YouTube-nya Kaisan tuh ada kontennya, silakan nanti follow. Silakan lihat kontennya Kaisan, nanti follow. Gimana Kaisan? Ya, ini kemudian promosi itu. Kemudian promosi ke itunya. Dan di situ kemudian sudah sangat membahas berapa episode ya Kaisan, 2 episode tentang pornografi. Dan itu kemudian bergumul juga sih sebenarnya. Kemudian mencatat dari peperangan awal apa yang membuat kemudian itu berlama-lama sih dalam dosa itu, kan dosa yang sudah sangat bertahun-tahun kan, dan kemudian bikin poin per poin praktisnya supaya membantu teman-teman sebenarnya, itu menolong teman-teman untuk yang lain untuk bisa bebas dari itu, karena banyak yang bergumul parah dengan pornografi sih sebenarnya. Kurang lebih sih itu dulu ya, mungkin itu dulu. Silakan teman-teman mungkin mau memberi komentar atau pertanyaan, silakan, supaya belum terlalu banyak yang kau berani omong. Silakan teman-teman beri komentar, mau bertanya atau Kaisan juga mau menambahkan, silakan. Kalau aku ya, kalian dengar nggak sih suaraku? Jelas Kak. Soalnya ini lagi hujan. Ya mungkin aku cerita aja ya. Nampaknya jadi dulu waktu aku itu masuk UK Petra, kan aku kuliah UK Petra, kan bayangin mahasiswa SMA dari SD, SMP, TK, SD, SMP, SMA, aku itu di Kupang, tinggal sama orang tua aku. Dan itu orang tua itu bilang kos dong. Jadi benar-benar apa ya? Misalnya orang tua bilang jangan, kita bilang iya, tidak mengikuti, tapi sebenarnya enggak kayak gitu. Nah waktu itu aku kan masuk kuliah ya. Masuk kuliah kan sekitar bulan Juli ya. Kalau Petra itu Juli. Nah, kan bayangin, aku masuk kuliah bulan Juli, aku udah pacaran dengan seseorang itu bulan Agustus. Jadi baru kenal dengan orang ini, terus sudah pacaran. Sesama mahasiswa baru juga waktu itu seangkatan. Yang tadi aku bilang, aku sempat terlibat dalam relasi yang menurutku tidak sehat. Jadi kayak orang ini dia tuh nggak suka aku itu ikut kayak organisasi. Biasa kan mahasiswa baru ada ya, kayak disarankan ikut UKM ini, atau ada ormawa, atau organisasi-organisasi yang memang wajib untuk mahasiswa baru. Si cowok ini nih kayak sampai ngancem gitu loh. Kalau kamu nggak temani aku akan mau bunuh diri. Atau aku akan menyakiti diri, atau apa kayak gitu. Dia sampai ngancem nggak mau belajar. Padahal kakak-kakak seniorku tuh udah bilang, kalau kamu nggak berjuang di semester awal, kan semester awal tuh kurang lebih masih mudah ya, makin naik semester, mata kuliah itu makin susah. Jadi di awal, kalau kamu udah IP-nya kurang dari 3, untuk naikin itu susah. Jadi mending kamu start tuh tinggi, kayak jadi kalau mau turun tuh cuma 0,1, 0,2. Tapi kalau dari awal, kamu udah di bawah 2,75, untuk naik itu tuh susah, perjuangannya berat.
ya udah aku pegang nasihat itu, tapi aku tetap menjalin relasi sama orang ini. Hanya dia tuh toksik banget gitu loh, kayak ngancem-ngancem, bener-bener ngancem sampai pokoknya dia ngancem lah kalau misalnya aku nggak temani atau aku ikut kegiatan ini, dia mau bunuh diri, dia mau ini, dia mau itu, kayak gitu loh. Ya namanya juga masih kayak polos-polos gitu kan, jadi aduh kasihan, ya ampun, nggak bisa. Kayaknya dia memanfaatkan posisiku waktu itu, dan akhirnya aku tuh kayak nggak bisa gitu, kayak berpikir aduh nggak mungkin lah karena aku nggak temani dia, kalau dia bunuh diri gimana kayak gitu. Tapi ternyata cowok tuh nggak bisa digituin, pastilah, maksudnya dalam caseku ya, jangan semua, tidak semua ya, jangan tersinggung ya guys. Jadi berpikir kayaknya dia memanfaatkan celahku waktu itu. Akhirnya pas selesai semester 1 bersyukur banget IP-ku itu 3,22. Nah dia nasakom, nasib di bawah 1 koma. Nah di Petra itu kalau berturut-turut 3 semester di bawah 1 koma, dia langsung di DO. Siapapun itu ketentuannya. Lewat 1 semester, aku ikut 1 camp untuk mahasiswa baru, dan di situ tuh aku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pulang dari camp itu aku ingat pulang itu bulan Februari, jadi aku memutuskan dia itu sekitar Valentine, tanggal 14 atau 15 Februari. Ya ampun, kalian tahu, kayak aku tuh dikejar-kejar gitu loh, kayak buronan. Jadi bersyukur banget waktu itu ada kayak komunitas gitu, aku kemana-mana tuh nggak bisa sendiri, karena dia tuh ngikutin terus dari belakang, kayak gitu loh, kayak mata-matai. Jadi kayak aku tuh kalau ketemu di kampus, aku langsung kabur gitu. Ngeri banget waktu itu. Bersyukur IP-ku stabil, dan ternyata dia itu di DO. 3 semester, nasakom terus. Akhirnya dia di DO, pulang dia. Dia bukan asli Surabaya, kayak gitu. Jadi, aku pernah merasakan kayak ada di posisi aku bohongin orang tuaku, aku bertengkar sama kakakku, kalau kan kayak lapor mamaku kan, iya, Isana nih udah deket sama ini. Padahal mamaku tuh udah bilang, jangan, karena orang ini tuh kamu nggak kenal, kamu masih baru, hanya ya makanya waktu itu mungkin karena kayak dibodohi ya, kayak gitu. Akhirnya bersyukur IP-ku masih baik, dan bersyukur kayak Tuhan itu menangkap aku di masa-masa itu, kayak gitu loh. Aku nggak bayangin kalau misalnya aku tuh aku nggak ikut Tuhan waktu itu, mungkin aku juga bisa di DO, karena nggak belajar, hanya ngikutin dia, kayak gitu, ngeri banget kan. Ya itu, jadi setiap biasa mungkin cewek-cewek kayak gitu sering terlibat dalam relasi yang aduh kayaknya kasihan, tapi takutnya kayak dimanfaatin kayak gitu. Itu cuma contoh aja. Memang nggak semua, hanya kadang relasi pacaran itu membuat gitu tuh kayak bisa semakin dekat sama Tuhan dan bisa semakin jauh sama Tuhan. Kayak gitu. Makanya di YouTube-ku tuh sering ada konten pacaran, karena aku tuh pernah ngalamin itu, dan ada masa tuh nggak enak kayak gitu. Kita mau cerita sama orang, kita takut orang tuh hakimin kita, kayak gitu. Itu sih kalau aku. Ya itu tadi menarik Kak Ihsan ya, yang misalnya aku pengen memberi komentar yang kayak meninggalkan sesuatu tadi itu kan sebenarnya mungkin mereka sadar, cuman takut kehilangan itu Kak Ihsan, takut kehilangan yang membuat akhirnya ya udah deh, saya lanjutin aja dengan relasi yang toksik, padahal udah jelas-jelas toksik, tapi karena sudah nyaman dan tidak berani mengambil keputusan yang itu membuat dia bisa kehilangan, akhirnya dia terus larut di dalam dosa lamanya gitu. Dosa yang akan terus memperbudak dia sih. Itu menarik sih. Nah, teman-teman silakan. Ada yang mau bertanya atau memberi komentar atau mau sharing tentang pergumulan pribadi dan sebagainya, silakan. Ada? Ini suaranya jelas ya. Memang ini gambarnya nggak kelihatan sebenarnya. Jelas. Jelas ya. Oke, kalau enggak Kak Buran tunjuk-tunjuk aja ya, biar sharing ya. Tapi nggak ada giveaway lagi. Ada kayaknya, Nan. Ada yang mau sharing, hanya ya? malu. Iya, benar. Ngomongnya dosa lagi Kak gitu ya.
Mungkin kayak apa sih yang kamu hadapi, struggle apa sih yang kamu hadapi saat ini yang membuat kamu tuh kayak tahu sih ikut Tuhan, tahu hanya kayak masih ada pergumulan tertentu yang membuat kamu tuh kayak setengah ikut sungguh-sungguh Tuhan, tapi setengah itu kayak masih ada ganjelan kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau berbagi, silakan. Bisa cowok, bisa cewek. Tunggu-tungguan mereka. Mika langsung lihat YouTube kayaknya, Kaisan. Aduh. Ini mesti ada kan ya, atau udah? Sebenarnya kalau lihat dari ini nih, Dea mau sharing kayaknya. Dea Mutian ini. Oh. Oke, silakan Dea. Dea mau sharing. Oh, Dea. Atau Arlinda, tiba-tiba muncul loh. Oh iya? Arlinda, tiba-tiba mau menyalakan ini kamera. Biasa kayak gitu mau ngomong. Silakan Arlinda, ini kelompok SG. Ayo silakan Arlinda. Kelompok 1. Satu. Belum, Kak. Belum. Deborah mau sharing tuh. Silakan, Dek. Apa ya? Sharing apa, Kak? Ya, mungkin dari semua yang kayak Kabonan sharing atau kayak Isana sharing, ada hal menarik yang mungkin bisa dikomentari, atau mungkin pergumulan pribadi tentang tadi yang Kaisan bilang. Mungkin sudah punya komitmen untuk bertumbuh, cuman kayak masih bergumul dengan hal ini nih, Kak. Itu bisa di-sharing, Kak. Ya, kalau dari aku pribadi sih, ya benar sih apa yang dikatakan Kak Bonan tadi tentang ketika kita udah mau mengakui dosa kita di depan orang lain, itu rasanya tuh lebih lega. Terus ya itu aku alami 2 tahun yang lalu sih. Waktu itu aku sharing ke ibu rohaniku, ya kalau udah sejak SMP itu aku bergumul sama udah lama banget kan. Dan setelah itu sih rasanya emang long banget. Beberapa bulan berjalan itu enak banget rasanya tuh kayak apa ya, kayak orang baru lahir baru itu gimana ya, ya pokoknya seneng lah, kita ngerasa bahagia, terus ya hati kita tuh rasanya kayak damai gitu kan, Kak. Tapi setelah berjalan cukup lama, mungkin ya 6 bulan, setahun, itu mulai muncul lagi godaan-godaan terhadap dosa itu lagi. Aku mulai berpikir untuk gimana kalau aku masuk lagi ke dalam dosa itu, gimana kalau aku mengulanginya. Jadi benar-benar di masa-masa setelah pertobatan itu aku malah merasa itu lebih berat dibanding ketika aku belum bertobat dulu. Kalau dulu kan ya emang ya udah biasa aja, aku mau gini ya suka-suka aku gitu kan, kayak nggak ada beban. Tapi ketika aku sudah mau mengakui itu, aku sudah didoakan, rasanya tuh ketika ada godaan itu muncul itu buat apa ya, buat menahan diri itu rasanya kayak sulit banget gitu, Kak. Dan aku emang selama 2 tahun ini aku emang sempat terjatuh kembali, meskipun ya bersyukurnya sih nggak terlalu jauh kayak yang dulu sih, tapi kan ya istilahnya kayak kita sedang berjalan terus kita tersandung kan pasti tetap sakit lah ya, Kak. Jadi ya itu sih dalam perjalanan aku selama 2 tahun itu
emang cukup naik turun gitu sih. Ada kalanya aku benar-benar merasa kayak bertobat banget gitu. Terus tapi ya ada kalanya aku ketika aku sedang down terutama itu aku bisa berpikir untuk gimana kalau aku seperti dulu lagi gitu sih Kak. Kalau aku bahkan sampai sekarang pun itu juga masih apa ya, kayak aku masih berjuang untuk tidak terjatuh kembali. Gitu Kak. Wow, thank you Deborah buat sharingnya. Tadi menarik ya, ada poin bicara tentang ada kelegaan ketika mengakui. Meskipun setelah mengakui itu pertempurannya banyak itu. Pertempuran untuk kita jatuh lagi itu sangat terasa banget. Tapi kalau sudah satu kali bangkit, ya itu Tuhan pasti akan terus memampukan. Dan juga ada peran ibu rohani, tadi kata Deborah itu sangat menolong Deborah untuk terus benar-benar menanggalkan kehidupan lamanya. Thank you Deborah buat sharingnya. Mungkin Kaisan mau komen dari sharingnya Deborah atau yang lain? Silakan. Anastasia sudah tunjukin ini nih. Siapa lagi yang mau sharing? Jadi cowok kok diam-diam ya? Bisa cowok tuh banyak pergumulannya juga sebenarnya. Iya, cowok. Ayo cowok. Di grup ini ada ini loh, Bang Berman loh, mungkin. Oh iya, ada Bang Berman mau juga. sedikit berbagi. Setuju. Silakan Abang. Berbagi apa nih? Hah? Berbagi makanan. Berbagi pergumulan waktu masih darah muda. Ini berarti bicara tentang ini ya, ikatan-ikatan dengan pengalaman, dengan ikatan dosa lama gitu ya? Iya, betul. Kalau pengalamanku sih ya teman-teman, kalau dosanya seperti yang tadi sudah di-sharingkan Kak Bonan tentang keyakinannya terhadap 90% pria yang jatuh dalam dosa pornografi, sama gitu ya. Yang saya dapati dalam proses untuk keluar adalah pertama, saya belajar memahami ini ya. Apa itu seks? Itu yang pertama menolong saya sebenarnya. Memahami apa itu seks, desain dari seks itu apa. Nah, memahami seks itu menolong saya, paling tidak otak saya punya gambaran yang benar tentang seks atau hubungan seks yang saya hayalkan atau hubungan seks yang saya tonton, dan itu menolong saya untuk mengambil menilai bahwa ini keliru gitu. Jadi ada konsep tentang seks yang saya pelajari gitu kan ya, yang akhirnya menolong saya untuk bisa punya format pemahaman yang tepat. Nah, sebenarnya nggak cukup di situ sebenarnya, ada hal lain lagi gitu. Karena ketika saya menyadari apa itu seks, berarti saya juga semakin ditolong untuk sadar bahwa saya menyukai seks karena apa. Nah, itu menjadi pertanyaan yang coba saya temukan gitu. Saya suka itu karena apa? Apa yang membuat saya menikmati masturbasi, menikmati cerita fiksi yang berbau seksual? Gitu kan ya. Nah, saya lebih suka cerita fiksi itu sebenarnya, cerita gitu ya. Nah, semakin saya belajar memahami dan mengenal diri saya semakin tahu gini. Karena di dalam fantasi itu saya berkuasa. Jadi ada realita hidup yang tidak saya suka. Ada realita hidup yang membuat saya tidak bisa, atau bisa bilang membuat saya tertekan. Nah, saya butuh peralihan gitu. Akhirnya
waktu mungkin SD saya menemukan kenikmatan pertama yang membuat saya merasa enak gitu kan ya. Nah itu kurang lebih SD atau SMP ya masturbasi pertama saya gitu kan. Karena pada waktu itu di stasiun TV kita itu kalau lewat dari jam 10 atau jam 11 ya, saya lupa. Itu filmnya udah bisa film yang 17 tahun ke atas gitu kan ya. Walaupun tidak ada adegannya, misalnya bukan film yang adegannya jelas gitu, tapi adegan film yang mengarah ke sana gitu. Nah itu saya menemukan itu, dan ketika akhirnya semakin besar saya tertekan dan saya teringat dengan memori senang itu gitu kan. Itu yang akhirnya membuat saya, wah kayaknya enak nih kalau melakukan lagi gitu. Nah itu yang menjadi penyebabnya sebenarnya. Ada kondisi yang tidak saya suka yang mungkin membuat saya tertekan, dan pengalaman ketika saya pertama kali memahami masturbasi atau mengalami masturbasi gitu ya, itu membuat saya merasa enak, merasa mungkin bisa dibilang nikmat gitu ya. Itu akhirnya teringat dan akhirnya kembali ke situ. Itu menjadi satu solusi saya keluar gitu ya. Nah itu pengalaman saya. Jadi ya, saya memahami apa itu seks, selalu saya bercari tahu kenapa sih saya suka gitu ya. Dan kenapa sih itu menjadi sesuatu yang selain nikmat ya. Nikmat dalam artian ketika melakukannya dan bisa mencapai kepuasan itu nikmat, tetapi ada hal lain lagi yang menjadi merupakan bagian dari jiwa lah gitu ya, atau bagian dari mental saya gitu. Itu yang saya tertolong di situ untuk bisa memahami, dan akhirnya saya bereskan gitu dan mencari tahu. Nah, saya merasa tertekan karena apa? Saya merasa demikian ini karena apa gitu, menemukan lalu membereskan hal tersebut gitu. Lalu hal yang ketiga yang saya lakukan adalah saya berani cerita kepada teman. Saya berani terbuka. Saya berani cerita ke adik KTB saya. Saya begini, gitu ya. Tolong doakan saya berani terbuka. Nah, terbuka itu bagi saya salah satu kunci yang menolong saya, karena saya orang yang tertutup sebenarnya. Saya tidak suka bercerita. Nah, kalau orang nggak suka bercerita, maka kalau bagi saya dalam pengalamannya, karena saya nggak suka cerita, ketika saya kesel atau mengalami tekanan, maka saya akan mencari satu cara untuk melepaskan tekanan tersebut tanpa harus memberitahu orang lain. Akhirnya yaitu dosa-dosa itu gitu jatuhnya. Nah, jadi kupikir sih tiga poin itu ya. Nah, poin yang keempat nih saya baru ingat. Poin yang keempat yang menolong saya adalah ketika saya mau berusaha lalu jatuh, lalu maksudnya baik jatuh gitu ya kondisinya. Hal yang menolong saya juga adalah bahwa saya sadar saya nggak mampu menyelesaikannya sendirian, dan saya butuh Allah gitu. Jadi itu yang menolong saya. Jadi ketika saya merasa Tuhan jatuh lagi, itu membuat saya semakin sadar ini bukan karya saya gitu, bukan saya yang bisa membuat diri saya mampu keluar dari dosa ini. Dan akhirnya saya sadar bahwa Allah tetap menerima saya walaupun saya tetap jatuh. Maksudnya walaupun kejatuhan itu selalu berulang terjadi dalam hidup saya. Itu yang menjadi penghiburan, bahwa saya ketika saya jatuh atau sering jatuh, saya tidak menjadi musuh Allah. Tapi saya tetap dikasihi gitu, sehingga dengan saya menyadari bahwa saya ini semua karena Allah, berarti saya membawa ini kepada Allah, dan saya berani membawa ini kepada Allah karena saya tahu ketika saya jatuh saya tidak menjadi musuh Allah, tetapi tetap menjadi orang yang dikasihinya. Nah, karena saya dikasihinya, maka saya harus berani ngomong. Kalau saya berani ngomong, tentu dia akan menerima pengakuan tersebut dan akan melakukan sesuatu yang baik untuk kita dalam menghadapi hal tersebut. Itu kurang lebih empat poin itu ya. Mungkin poin yang keempat itu bisa jadi 2 sub lah gitu ya. Tapi itu yang menolong saya dalam proses ini. Apakah sekarang sudah bebas? Saya bisa bilang enggak, gitu. Tetapi semakin kesadaran atau semakin mengenal Allah, semakin mau terkoneksi dengan Allah, itu sangat-sangat menolong. Gitu ya. Tapi jangan jadikan ini jimat gitu ya. Oh, berarti caranya untuk keluar dari ini harus rajin saat teduh, harus rajin berdoa. Enggak.
Kuncinya bukan rajinnya, tetapi mau berelasinya. Itu yang saya pahami, dan itu bagi saya itu hal yang benar adalah mau menjalin relasi dengan Allah gitu. Bukan tindakannya. Tindakannya akan jadi benar ketika motivasinya benar gitu. Bahwa mau kenal Allah, maka saya mau saat teduh, saya mau berdoa gitu. Tapi kalau motivasinya melihat doa dan saat teduh ataupun aktivitas rohani itu aja seperti semacam jimat gitu ya, mungkin bisa menolong tapi tidak menolong sampai ke dalam. Itu sih dari pengalaman kalau bisa diserikan ya. Maka saya bersyukur dengan proses itu ya, saya mengalami yang namanya bebas gitu kan ya. Memahami dengan benar apa yang namanya kebebasan atau kemerdekaan gitu. Karena waktu saya kuliah pun teman-teman saya beranggapan bahwa ya menonton film porno atau melakukan masturbasi atau hubungan seks itu ya bicara tentang area pribadi seseorang gitu kan ya. Dan itu bisa dibilang dalam relasi, dalam pertemanan kami waktu kuliah dulu, kalau udah masalah personal kami nggak akan mau ikut campur gitu. Tapi kita tetap berteman. Nah itu bagus sih gitu ya. Tapi dengan pemakluman seperti itu, atau apa yang orang anggap sebagai kebebasan pribadi, bagi saya justru saya semakin terbelenggu sebenarnya gitu. Seakan-akan tuh saya nggak bisa kayaknya kalau nggak melakukan ini gitu. Dan akhirnya saya jatuh pada pemakluman, gitu kan ya. Pemaklum bahkan ketika saya mau melakukan pelayanan gitu ya, saya merasa tertekan, lalu akhirnya jatuh dalam dosa itu, dan akhirnya saya memaklumi itu gitu. Itu sebagai cara saya rilis karena saya belum benar-benar bisa keluar dari dosa ini gitu. Malah jadinya pemakluman gitu. Nah justru dengan menyadari bahwa kita menjadi milik Allah, bisa mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, bisa mengalami pemulihan di dalam Kristus, dan Kristus berjalan bersama-sama dengan kita di dalam menghadapi ikatan-ikatan yang masih membelenggu kita, itu yang bagi saya membebaskan gitu ya. Bahwa saya bisa nih tidak melakukan dosa tersebut, tetapi tetap menjadi pribadi yang bisa menikmati kenyamanan, kesukacita, rasa senang dengan benar gitu, dengan tidak mengeksploitasi dosa. Kurang lebih gitu sih. Sekian sharing saya. Thank you Bang Berman buat sharingnya. Itu sudah sangat ini ya, memberkati ya. Ada 4M tadi kalau nggak salah, kamu pernah catat tuh. Memahami desain awal seks untuk apa, kedua membereskan, ketiga mengakui, keempat mengandalkan gitu ya, mengandalkan Tuhan, bahwa hanya di dalam Tuhan kita bisa benar-benar bisa bebas dari dosa itu. Dan tadi penting, jangan jadikan jimat, tapi relasi kita dengan Tuhan itulah yang harusnya menggerakkan kita untuk meninggalkan dosa tadi. Jadi jangan jadikan jimat ya. Relasi dengan Tuhan itulah yang mendorong kita. Thank you Bang Berman. Oke, silakan teman-teman. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi untuk bertanya-tanya sama kakak-kakaknya, sama Kak Ihsan, sama Kak Bonan, atau Bang Berman mungkin. 10 menit lagi teman-teman. Silakan. Ngomong-ngomong, ini sudah pada KTB belum? Oh iya. Atau belum? Silakan ramaikan di chat. Yang sudah KTB, sudah. Yang belum, belum. Sudah. 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 Rame ya kalau di chat ya. Mungkin lagi sambil makan. Iya, ternyata sudah ya. Oh, sudah. Sudah ya, benar. Berhenti karena pandemi, Kak, KTB saya. Wah, nggak lanjut dong. Nggak online tuh KTB-nya. Ada yang belum? Dia belum. Oh, yang STIEU belum. Lydia sama berhenti Kak KTP-nya.
Ada yang belum. Dea juga belum. Dea Unitomo belum juga. Oke. Ya, kalau yang belum, kayaknya mesti ada data nggak sih? Udah screenshot. Nanti kita follow up. Ah? Aku udah ini. Benar. Soalnya KTB itu, maksudnya kan camp kayak gini kan cuma 1 minggu aja sekali, atau kelompok cuma sekali, tapi kan kalau KTB kan bisa terus-menerus gitu kan. Oh iya, Lala. Belum nemu jadwal. Oke. Apalagi nih Nan kita? Kita tinggal menit lagi sih ini. Ya, kalau saya pemenang. Oh, pemenang. Ini yang ditunggu-tunggu sih. Di chat ternyata sudah banyak di aku di IG. Ada 7 orang ternyata yang chat. Bingung kan jawaban pemenangnya siapa? Kaisan dulu deh. Aku juga ada sekitar 10. Bedanya cuma detik-detik mereka. Ini kita kasih tahu aja ya pemenangnya ya. Iya, silakan Kaisan duluan. Kalau aku, makasih untuk semua yang udah DM, banyak banget. Aku udah balas satu-satu, aku udah follow juga. Tolong di-accept per-followan saya. Oke, dan ini dia, teman-teman itu uploadnya tuh bedanya detik-detik. Tapi aku lihat yang paling benar dan yang paling cepat. Yang paling cepat itu 11.37 di handphoneku, kan ada tuh ya. Ada 11.38, ada 11.40, 11.41. Tapi 11.37 yang tercepat, yang terbenar adalah Lala. Yeay. Mana Lala? Yang akan dapat. Tunjukkan muka dulu dong Lala. Lala nih. Ada sudah dia. Mana? Ini kelihatan. Oh, jaringanku emang nih. Oke, Lala WM ya. Emang kayaknya jaringanmu. Iya, Lala yang menang. Nanti kita chat-chat aja ya untuk alamatnya. Kalau Bonan? Aku juga bersamaan mereka kirimin. Ini 12.01, 12.02, hanya beda detik. Tapi yang masuk pertama kali ini Ricky Fresnal. Masih ada di orangnya ya? Ricky Fresnal. Ada itu, ada. Ada ya, oke. Muncul Ricky. Fresnal paling pertama. Ya, teman-teman yang lain jangan bersedih hati ya, karena memang giveaway cuma 2. Ya. Kalau semuanya dapat, kita langsung kanker kantong kering. Kita yang nggak bebas sejati jadinya. Oke. Nanti kita akan hubungi ya, kita akan hubungi personal. Mungkin Kaisan ada pesan-pesan lagi terakhir? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, udah cukup. Selamat bertumbuh teman-teman, selamat terus bertumbuh di dalam kelompok pemuritan yang ada. Yang belum KTB nanti akan di follow up ya, Kita cari cara supaya bisa terfollow up dalam kelompok pemuritan kayak gitu. Mungkin untuk menutup sesi ini minta dengan kasih Bang Berman lah ya untuk menutup kita. Tamu spesial nih. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk sesi ini, untuk tema yang telah di-sharingkan oleh Kak Isana dan Kak Bonan. Bersyukur juga untuk diskusi serta sharing-sharing kami di dalam Kapitas Lekta pada saat ini. Kami sungguh bersyukur untuk apa yang telah di-sharingkan dan apa yang telah Tuhan nyatakan kepada setiap kami pribadi, melalui semua hal yang boleh kami lalui dan pelajari bersama. Kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh memakai apa yang sudah disampaikan untuk bisa membangun kesadaran yang
kuat dalam diri kami dan mendorong kami untuk membangun dan menikmati relasi dengan Engkau ya Allah. Dan supaya kami juga bisa mengalami kebebasan yang sesungguhnya di dalam Kristus, yang membuat kami bisa mengalami kemerdekaan yang di dalam Kristus dan membuat kami bisa merasakan bagaimana Engkau boleh menolong kami di dalam menanggalkan segala kebiasaan, segala ikatan-ikatan yang menghambat diri kami untuk bertumbuh, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kiranya Engkau juga yang menolong kami untuk bisa mengidentifikasi setiap hambatan yang mungkin saja selama ini kami maklumi. Dan kiranya ketika kami menemukan, kiranya Engkau juga tolong kami untuk membawanya ke hadapan-Mu, sehingga kami boleh mendapat pemulihan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang boleh kami nikmati, diskusikan bersama pada hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bang Berman. Mungkin ada pengumuman ya dari Kak Marta. Silakan Kak Marta.